Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Ali Majid Wardana. Oke teman-teman, di video kali ini saya mau ngasih informasi tentang bener nggak sih kirim barang keluar Batam itu sekarang kena pajak. Nah sebenarnya dari dulu itu kalau kita kirim barang keluar Batam itu pasti akan kena pajak dengan catatan ya teman-teman. Kalau dulu harga barangnya di atas $75 itu kena pajak. Nah, kalau sekarang itu harga barang yang dikirim itu kalau di atas $3 itu akan kena pajak. Jadi yang dulu di atas $75 kena pajak, yang sekarang di atas $3 itu udah kena pajak. Nah, kenapa? Karena barang yang masuk ke Batam semuanya atau rata-rata ya, itu belum dikenakan pajak. Contohnya gini, misalkan saya beli barang nih dari Cina atau dari Singapura atau istilahnya impor barang gitu ya, itu saya nggak perlu bayar pajak. Kenapa? Karena di Batam itu termasuk wilayah FTZ atau Free Trade Zone. Jadi barang yang masuk dari luar negeri ke Batam itu tidak dikenakan biaya pajak. Nah, karena barang itu belum dikenakan pajak dan barang itu mau saya kirim ke Jakarta, artinya saya harus bayar pajak barang itu dulu baru bisa dikirim ke Jakarta. Contohnya harga barangnya 1 juta nih, berarti kita harus bayar pajak itu 17,5% dari harga barang 1 juta. 17,5%-nya itu adalah 175.000. Kita harus bayar biaya tambahan 175.000 itu. Bayarnya di mana? Bayarnya itu biasanya kalau kita kirim barang di agen-agen jasa pengiriman, kita bisa bayar langsung di situ. Atau kalau teman-teman mau bayar langsung ke bea cukainya juga bisa. Contohnya kita pergi ke kantor pos pusat, kalau di Batam itu di Batam Center. Di sana nanti ada bagian khusus ada ruangan khusus untuk bea cukainya. Jadi kita nanti datang ke sana, kita kasih tahu nilai barangnya berapa, nanti tinggal dikalkulasiin dengan biaya pajak-pajaknya gitu. Nah, kemudian pajaknya apakah semuanya 17,5%? Nah, ini tergantung dengan barangnya. Sama seperti gambar yang tadi udah saya kasih tahu, tiap barang itu beda-beda teman-teman. Ada yang 17,5%, ada yang bisa sampai 27,5%. Lebih detailnya teman-teman bisa lihat gambar ini atau update-nya itu teman-teman bisa follow di Instagramnya Bea Cukai Batam. Jadi teman-teman bisa cek di sana karena peraturannya itu bisa jadi berubah-berubah sewaktu-waktu, mungkin aja gitu ya. Nah, kebetulan saya ada orderan barang, itu orderan barang berupa kabel sama baterai dummy. Harga barangnya itu 310.000. Itu kirimnya ke Papua, teman-teman. Jadi saya ada orderan barang. Ini ada yang pesen baterai dummy sama kabel. Total nilai harganya itu 310.000. Belum ditambah ongkir. Ongkirnya itu 100 ribuan. Jadi total pembeli bayar itu 400.000. Dan ini ordernya mereka lewat marketplace ya. Nah, jadi saya mau tes nanti pajaknya berapa gitu ya. Nanti akan saya kasih tahu. Ini total biayanya, saya coba liatin ke teman-teman ya. Nah, ini pembeli saya beli kabel HDMI 2 biji, terus baterai dummy 1, totalnya itu total harga barang 310.000, kemudian ongkirnya 114.000. Di sini di marketplace itu nggak ada biaya-biaya tambahan teman-teman. Artinya biaya pajak itu harus kita hitung manual datang ke kantor jasa pengiriman. Nah, nanti akan saya kasih tahu di pengiriman itu bayar berapa. Dan ini barangnya udah mau kita packing. Ini barang udah mau kita packing, alamatnya juga udah. Ini alamatnya. Ini notanya, dan penting kita juga harus siapin nota ya, karena takutnya jasa pengiriman atau orang yang memeriksa itu nggak percaya dengan harga barangnya. Misalkan kita bilang harganya itu cuman 30.000 gitu kan, itu kan mereka curiga gitu, kok barang kayak gini 30.000 sih harganya gitu. Jadi kita harus jujur tentang harga barang yang akan dikirim. Jangan sampai kita
bohong harga barangnya itu 1 juta, kita bilangnya 30.000, karena beresiko kalau misalkan barang ini hilang itu kita nggak bisa dapat ganti rugi gitu teman-teman. Meskipun ya nggak mungkin ya barangnya sengaja dihilangin, tapi dengan kejujuran biasanya bisnis lebih jangka panjang. Ya kita doain aja jasa pengirimannya di Batam bisa lancar kayak dulu lagi. Dan saya sih berharap peraturannya ini bisa nggak ngerugiin kedua belah pihak itu ya. Misalkan negaranya juga nggak rugi dan pedagang online juga tetap bisa jalan lancar. Karena kalau sekarang saya lihat pedagang online di Batam itu banyak yang pusing dengan peraturan yang sekarang ini. Oke, ini notanya saya mau tempelin. Nah itu di sana kebetulan ada jasa pengiriman JNE, nanti kita bawa ke JNE langsung ya. Oke. Bayar pajak 55.000. Nah, oke teman-teman, ini adalah resi yang tadi udah kita dapat. Itu di sini kita lihat total pajaknya itu 55.000. Terus ada keterangan detailnya itu BM itu 24.000, terus PPN-nya 31.000. PPh-nya di sini 0. Jadi total biaya pajaknya itu 55.000. Di luar harga ongkirnya itu 114.000. Jadi total saya bayar ke JNE-nya 169.000. Terus nanti uangnya kemana? Uangnya itu untuk uang pengirimannya itu nanti tetap di JNE atau jasa pengiriman. Sedangkan untuk pajaknya itu nanti masuk ke negara teman-teman. Kira-kira seperti itu. Jadi untuk sekarang ini kirim-kirim barang di Batam itu kena pajak untuk barang yang nilai atau harganya di atas $3. Jadi kalau misalnya kita kirim barang di atas $3 pasti kena pajak. Caranya, tipsnya biar pajaknya nggak terlalu banyak gitu ya, mungkin lebih kurang dikit lah ya, itu kita kasih tahu NPWP kita ke jasa pengirimannya. Jadi tadi saya waktu ke jasa pengiriman kan ditanya ada NPWP nggak gitu ya, karena kalau ada NPWP biaya pajaknya bisa lebih rendah, ada lebih rendah dikit gitu. Ada ngaruh lah dikit gitu, meskipun nggak banyak ya, tapi lumayan. Oke teman-teman, sampai di sini aja untuk video di channel Ali Majid Wardana. Semoga ini lagi ada yang ngechat. Terima kasih udah nonton video di channel YouTube Ali Majid Wardana. Semoga bermanfaat. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau mau request, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.